Oke, berarti region itu yang penting himpunannya terhubung gitu ya. Kemudian dia bisa saja terbuka, berarti sama dengan domain, atau dia memuat titik batasnya semuanya, atau hanya sebagian titik batasnya. Baik, jadi S yang ini termasuk region ya, karena dia memuat sebagian dari titik batasnya. Titik batas di sini yang modulo Z sama dengan 1, ini titik batasnya. Ini sebagian titik batas. Nah, jadi itu termasuk, domain ini juga termasuk region ya. Terus coba kita lihat contoh sebelumnya. Nah, ini karena tidak terhubung, udah jelas tidak termasuk region. Ini terhubung dan juga S-nya memuat semua titik batasnya, ini juga termasuk region. Jadi kita bisa menyebut ini sebagai region tertutup ya. Oke, seperti itu contoh dari region. Oke, kita tambahkan juga satu definisi lagi, yaitu himpunan terbatas ya. Himpunan terbatas. Terbatas nih ya, bahasa Inggrisnya bounded ya. Kalau terhubung tadi connected, terbatas. Ini definisinya adalah misalkan S subset dari himpunan bilang kompleks. S disebut terbatas jika setiap titik di S itu bisa berada ya, terletak dalam lingkaran Z kurang dari R, di mana R-nya adalah suatu bilangan real ya. Jadi dia bisa dibatasi oleh sebuah lingkaran begitu. Selain itu berarti dia tidak terbatas. Contoh ya, yang sebelumnya S bilangan kompleks di mana modulo Z kurang dari 1. Nah, ini terbatas ya. Ya, kita ambil saja R-nya yang sama dengan ini, dengan mengambil R-nya 1 ataupun 2. Jadi dia berada dalam sebuah lingkaran. Atau S-nya bisa kurang dari atau besar, sama saja ya, bebas. Kemudian juga misalkan Z bilangan kompleks di mana modulo Z misalkan di antara 1 dan 2 misalnya. Ini juga masih berada dalam sebuah lingkaran. Kita bisa bikin lingkarannya yang menutupi dari himpunan S ini. Jadi kalau yang pertama tadi kan 1 ya. Nah, dan ini putus-putus itu. Jadi lingkaran ini berada dalam sebuah lingkaran lain ya. Kita bebas bisa pembatasnya misalkan kurang dari 2 gitu. Nah, ini juga membatasi si S yang tadi, S-nya yang di dalam ya. S kita nyala yang di dalamnya. Jadi dia dibatasi oleh lingkaran. Kemudian yang kedua ini adalah lingkaran di dalamnya putus-putus ya. Lingkaran berjari-jari 1. Kemudian di luarnya berjari-jari 2. Nah, ini si S-nya yang di antara 2 lingkaran ini. Nah, ini jelas lingkarannya daerah S-nya kita bisa membuat batasan itu. Oke, ini kita ganti dulu garisnya. Nah, dia dibatasi oleh lingkaran lain gitu ya. Jadi sebagai pembatasnya anggap saja Z kurang dari 3 gitu. Nah, modulo Z kurang dari 3. Jadi dia terbatas. Yang tidak terbatas contohnya
Kalau kita misalkan punya S, Z anggota bilangan kompleks, di mana yang ini bagian realnya contohnya lebih besar sama 1 gitu. Nah, ini kan kalau digambar ini kita ambil 1 sebagai batasnya, lalu kita bikin garisnya ya, tertutup ini sebelah kirinya, satunya masuk gitu. Kan daerahnya adalah yang di sebelah kanan sumbu real ini. Nah, kan dia masih terus ke atas dan terus ke bawah, juga terus ke samping gitu ya. Jadi kita tidak bisa membatasi daerah ini, nggak bisa dibatasi dengan sebuah lingkaran gitu, karena makin himpunannya ke kanannya makin besar gitu ya, ke bawahnya juga terus ke bawah dan terus ke atas. Jadi himpunan ini tidak punya batas itu ya, tidak dibatasi oleh sebuah lingkaran. Jadi batas yang dimaksud sini adalah sebuah lingkaran dengan jari-jari R, dengan R ini sembarang bilangan real ya. Jadi itu bedanya antara himpunan terbatas, bounded, dengan himpunan tak terbatas. Nah, ini berarti ini S nih ya. Ini adalah S tidak terbatas. Dia tidak bisa dibatasi oleh sebuah lingkaran. Nah, kita coba latihan ya. Ini ada sebetulnya dari bab 1. Bagian region ini sub chapternya sub 12 ya. Jadi ada bisa dicek nanti di halaman 34 ya. Pertanyaan pertama adalah gambar himpunannya. Gambarlah himpunan berikut dan tentukan apakah domain atau tidak. Domain atau tidak. Domain atau bukan ya. Atau yang mana yang domain, ini soal pertama. Yang A dia ada sampai F ya. Sini adalah Z dikurangi 2 plus I kurang dari atau sama dengan 1. Nah, ini kita tahu kalau Z dikurangi Z0 kurang dari misalkan di sini adalah anggap saja epsilon ya. Satu bilangan real positif. Ini adalah lingkaran berpusat di Z0 berjari-jari epsilon. Ini sudah kita bahas sebelumnya juga. Lingkaran dengan pusat Z0. Bukan lingkaran ya, yang bagian dalamnya ya. Z0. Kalau yang sama dengan epsilon itu baru lingkaran ya, berarti himpunan di dalam lingkaran ya. Kalau sama dengan epsilon aja baru lingkarannya gitu, garisnya yang melengkung itu dengan jari-jari epsilon ya, jari-jari epsilon. Berarti untuk Z dikurang 2 plus I kita tinggal modifikasi Z dikurangi dibuka kurung, tadi 2 plus I jadi ini 2 min I jadinya. Nah, kurang dari 1. Berarti ini kita bisa tahu pusat dari lingkarannya ini adalah sebagai pusatnya 2 min I. Kalau digambar 2 min I berarti 2-nya yang sumbu real, min 1. Berarti kita coba bikin supaya mudah ya. Oke. Nah, ini misalkan
sumbu real dan imaginernya. Berarti pusat dari lingkarannya adalah 2 min I, berarti ini 2, ini min 1, berarti pusatnya di sini, pusat lingkarannya. Kemudian dia berjari-jari 1. Kita coba gambar lingkaran warna merah ya. Kita geser saja ini. Kita buat pas ya. Nah ini nah, kira-kira ini adalah lingkaran berjari-jari 1. Pusatnya adalah 2, min 1 ya. 2 min itu kan 2, min 1. 2 min 1. Nah yang karena kurang dari sama dengan ya, berarti yang di dalamnya. Nah ini. Dan dia tertutup ya himpunannya. Karena kurang dari atau sama. Kita tidak di luar dari ini ya. Kira seperti ini. Ini adalah gambar yang ditanya pertama adalah gambar. Apakah domain atau tidak? Nah, domain itu dia terhubung, tetapi juga harus himpunannya terbuka. Berarti kesimpulannya bagaimana? Ini jelas ini kita angkat saja S gitu ya. Himpunan S-nya seperti ini. Ini S-nya. Ini jelas terhubung ya, terhubung. Tapi dia tidak terbuka ya, karena termasuk himpunan tertutup memuat titik batas ya, tidak terbuka. Karena tidak terbuka maka kesimpulannya ini ya, ini kesimpulannya adalah bukan domain. Nah, seperti itu. Kita bisa coba yang berikutnya, yang B. 2Z plus 3 besar dari 4. Nah ini yang kedua ya, B. Nilai modulus dari 2Z plus 3 besar dari 4. Ini kita sederhanakan dulu bentuknya. 2 kita keluarkan Z plus 3 per 2 ya, besar dari 4. Karena 2 ini sama ya, 2Z ditambah 3 sama saja. Keluarkan 2-nya karena nilai mutlak ini sama seperti nilai mutlak ya. 2 kali modulus Z plus 3 per 2 besar dari 4. Nah ini kita bagi 2, kedua ruasnya. Z ditambah 3 per 2 besar dari 2 ya, karena dibagi dengan 2. Nah ini adalah kita bisa memandangnya dikurangi dengan negatif 3 per 2. Ini sama seperti sebelumnya. Ini juga seperti lingkaran. Yang kalau sama dengan 2 berarti ini lingkaran berpusat di negatif 3 per 2 ya. Berarti hanya di pusatnya ada di sumbu real gitu. Dengan jari-jari 2 nanti dia berada di luarnya ya. Bukan daerah yang tertutup gitu ya. Bukan daerah terbatas ya. Nah, ini kita bisa gambarkan seperti sebelumnya. Coba di sebelah sini. Kemudian oke. Berarti ini pusatnya adalah negatif 3 per 2 di sini ya.
karena ini kan 1, 3/2 di tengah-tengahnya, berarti 3/2 yang di sini tepat di tengah ya. Nah, kemudian kita coba bikin yang berjari-jari 2 terlebih dahulu. Kita bikin lingkaran berjari-jari 2. Kita coba geser ini. Kalau berjari-jari 2 kan di sini. Belum pas ya. Oke, kira-kira seperti ini ya. Ini yang berjari-jari 2, tapi karena pusatnya adalah sini, kita geser ya. Oke. Kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah lingkaran berjari-jari 2, tapi karena ini yang besar dari 2 di luarnya, dan kita juga harus menjadikan dia titik-titik di sini. Karena 2-nya tidak termasuk ya. Nah, kita arsir daerahnya itu yang di luarnya. Nah, itu ya, seperti ini. Berarti yang berwarna kuning ini yang di luar dari lingkaran ini. Nah, kita tahu ini adalah himpunannya terbuka atau tertutup nih. Jelas ini adalah himpunan terbuka karena tidak memuat titik batas ya. Titik batas dari lingkaran ini adalah yang lingkaran berpusat di min 3/2 berjari-jari 2. Karena ini titik putus-putus, ini termasuk himpunannya adalah terbuka. Himpunannya terbuka. Dan juga dia adalah terhubung gitu ya. Kenapa terhubung? Kalau kita ambil sembarang 2 titik di luar yang ada di daerah ini, pasti bisa dihubungkan ya dengan garis gitu, dengan potongan garis. Jadi ini terbuka dan juga terhubung, maka dia termasuk domain. Jadi kesimpulannya adalah domain ya. Jadi seperti itu caranya, bisa dicoba ke yang lain gitu. Kalau dia tertutup himpunannya, jelas tidak akan jadi domain ya. Jadi calon-calon untuk domain adalah himpunan yang terbuka, tinggal dicek apakah dia terhubung atau tidak. Kemudian kalau yang C misalkan imajiner Z-nya besar dari 1. Nah, ini juga sederhananya ya. Kan imajiner tuh sumbu imajiner berarti yang vertikal ya. Ini 1. Berarti ini kalau kita gambar ini sebagai nilai imajiner sama dengan 1, maka daerahnya adalah yang di atas dan ini himpunannya titik-titik ya, karena besar dari. Nah, ini berarti termasuk himpunan buka. Ini termasuk himpunan buka ya, yang ke atas ini himpunan buka karena tidak memuat titik batasnya atau semua titiknya adalah titik dalam. Kemudian dia juga terhubung ya, karena sembarang 2 titik dimanapun di sini pasti dapat dihubungkan dengan beberapa potongan garis atau segmen garis. Jadi selalu bisa kita hubungkan gitu ya. Jadi dia terhubung sekaligus terbuka, maka ini termasuk domain.
Nah, seperti itu beberapa contoh yang bisa diambil dari latihan pertama. Jadi ini termasuk karena latihan nomor 2 ya ditanya yang mana yang mana yang tidak terbuka sekaligus tidak tertutup. Oh, ini terbuka yang C ya. Ini juga domain berarti terbuka. Nah, ini tidak terbuka tapi dia tertutup ya. Yang bagian yang A tadi tertutup gitu. Terus jadi kita langsung jawab aja sekaligus ya. Misalkan yang A ini berarti dia adalah bukan domain. Kemudian apa lagi kira-kira? Apakah dia jelas tidak terbuka di sini ya? Tidak terbuka. Ini termasuk tertutup. Dia tertutup ya. Kemudian juga apakah terbatas? Ya, terbatas. Karena dia bisa dibatasi oleh sebuah lingkaran gitu ya. Contoh yang B ini adalah domain berarti termasuk terbuka. Apakah dia terbatas? Ini jawabannya tidak terbatas ya. Ini termasuk yang tidak terbatas himpunannya. Tidak bisa dibatasi oleh sebuah lingkaran itu. Nah, ini juga termasuk domain berarti terbuka dan termasuknya tidak terbatas ya. Karena tadi kita juga sudah membahas himpunan yang terbatas atau tidak terbatas. Bisa dilanjutkan nanti ke soal yang himpunan lain yang itu yang D, E, dan F sebagai latihan.